Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Setelah sekian lama tidak membahas film kungfu, kali ini saya akan membahas sebuah film yang bertemakan Shaolin yang akan diperankan oleh Jet Li. Dan ini pasti akan sangat keren karena banyak adegan pertarungan di dalamnya. Dan kalian harus tonton semuanya sampai habis. Kalau bisa tonton full versionnya juga supaya afdol dan kalian bisa mendapatkan esensi dari film seutuhnya. Dan tanpa banyak basa-basi menjelaskan sinopsisnya di awal, maka dari itu, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sebuah wilayah bernama Tungtu, yang di wilayah ini terdapat sebuah kuil Shaolin dan terlihat saat ini ada seorang pemuda yang hendak disahkan menjadi biksu dan diketahui pemuda tersebut bernama Yuan dan kisah akan berfokus padanya. Akan tetapi ketika biksu besar menyampaikan peraturan yang tidak boleh dilanggar yang salah satunya adalah membunuh, lah kok seketika Yuan terdiam yang membuat biksu besar akhirnya ragu untuk mengesahkannya. Dan alasan kenapa kok Yuan terdiam seakan berat dengan peraturan tersebut, setelah ini semuanya akan terjawab, di mana kita langsung dibawa flashback sebelum Yuan masuk ke kuil Shaolin dan cerita baru akan dimulai setelah ini. Jadi, semua bermula ketika wilayah Tungtu dikuasai seorang jenderal pengkhianat bernama Jenderal Wang. Dan kala itu Jenderal Wang dibuat risau lantaran akan ada seorang jenderal dari wilayah lain yang akan menyerang wilayah Tungtu. Yang pada akhirnya karena nggak punya petarung yang kuat, Jenderal Wang mengutus anak buahnya untuk mengeluarkan tahanan yang mahir dalam seni bela diri kungfu. Yang salah satunya adalah ayahnya Yuan yang diketahui berjuluk kaki besi. Di mana ketika mereka hendak dibawa untuk dipertemukan dengan Jenderal Wang, terjadi sebuah momen tidak mengenakan yang menimpa salah satu orangnya kaki besi yang membuat orang tersebut disiksa. Lantas kaki besi pun akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan. Dengan sekuat tenaga, kaki besi pun akhirnya berhasil menumbangkan anak buah sang jenderal. Dan tapi sang jenderal yang melihat kejadian itu juga langsung turun tangan hingga terjadilah pertarungan sengit yang membuat Yuan juga akhirnya ikut bertindak membantu ayahnya. Dan dengan menggunakan keahlian kungfu yang sebenarnya biasa-biasa saja, Yuan yang ada malah ngerecokin ayahnya. Dan tapi sang ayah tetap berusaha untuk bangkit agar bisa menolong anaknya. Sayangnya, ketika Yuan diminta untuk lari inilah sang ayah pun tidak bisa menyelamatkan diri dan sang ayah akhirnya tewas dengan pedang sang jenderal yang menancap tepat di jantungnya. Dan Yuan yang berhasil kabur tapi dalam keadaan terluka parah tersebut tak sengaja mendarat tepat di depan kuil Shaolin. Dan dengan tertati-tati inilah Yuan berhasil masuk ke dalam, lalu Yuan akhirnya diselamatkan oleh murid-murid yang tengah berlatih, yang di situ kebetulan ada gurunya juga. Dan sang guru ini bernama Master Tin. Walaupun sempat ada penolakan dari biksu besar, dengan meyakinkan ketua biksu atau kepala biara, Master Tin dan murid-muridnya berhasil membawa Yuan masuk. Lalu mulailah Yuan diobati dan beberapa murid diminta untuk mencarikan kodok yang tujuannya untuk membuat sebuah bubur, yang pada momen ini terjadi sedikit kekocakan lantaran biksu besar muncul dan kodok tersebut malah masuk ke dalam bajunya. Dan meskipun membunuh binatang yang boleh dimakan seperti kodok atau ayam tetap dilarang dalam ajaran Buddha terkhusus biksu, menurut Master Tin asal bermanfaat itu tidak akan menjadi dosa. Lantas setelah buburnya jadi, Master Tin langsung menyuapkannya ke Yuan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Usai sembuh total dari luka-luka yang ada di tubuhnya, Yuan mulai mengikuti aktivitas murid-murid Shaolin dengan mengangsu air di sungai, di mana karena jarak tempuh yang lumayan jauh untuk sampai lagi ke kuil, membuat Yuan kelelahan, ditambah saat melewati perlintasan bebatuan yang mengharuskannya menjaga keseimbangan, nambah membuat Yuan sangat kesulitan. Dan dari kejauhan nampak ada seorang wanita yang menertawainya, yang ternyata wanita itu adalah anak Master Tin, di mana saking isengnya anak Master
Master Tin ini, dia sengaja mengutus guguk peliharaannya untuk mengejar Yuan yang membuat Yuan makin panik dan akhirnya habislah air yang dibawanya itu yang membuat dirinya ditegur biksu besar. Saat itu Yuan tak sengaja mendengar adanya suara orang latihan dan tanpa pikir panjang Yuan pun langsung mencoba melihatnya, dan begitu melihat ia langsung tertarik ingin mempelajarinya agar ia bisa melakukan balas dendam atas kematian ayahnya. Dan ketika tengah asik-asiknya, sialnya guguk tersebut datang kembali lalu menggigit kaki Yuan yang membuat Yuan berinisiatif untuk coba mengerjainya. Di mana saat sudah berhasil menangkapnya, biksu besar tiba-tiba muncul lalu menghampiri kamar Yuan karena curiga, yang oleh karena Yuan menyekap si guguk terlalu berlebihan, si guguk akhirnya tewas dan bukannya dikubur atau minta maaf ke pemiliknya, Yuan justru membakarnya karena berpikir eman-eman juga. 可惜大师是个和尚。小虎， Uniknya, ketika Master Tin memergoki Yuan membakar guguk anaknya, bukannya marah atau bagaimana, Master Tin malah ikut join karena dipaksa Yuan, dan ternyata semua murid juga sedar tadi ada dan menunggu momen ini, dan dengan dalil-dalil yang diucapkan dari mulut Master Tin, semua murid akhirnya kembali merasakan makanan daging, lantas bersukacitalah mereka sambil berbagai arak yang kebetulan dibawa oleh salah satu murid yang menguasai jurus mabuk. Dan yang perlu Yuan ketahui, penguasa jurus mabuk yang bernama Kung ini nyatanya juga tak kalah sedihnya karena istri dan anaknya juga dibuat tewas oleh keganasannya Jenderal Wang. Dan selesai Kung melampiaskan kesedihannya dengan menunjukkan keahliannya, tak lama muncul kembali biksu besar dan mereka tanpa pikir panjang langsung kabur saat itu juga. Amitofo, 罪过。你好大的狗胆！ Untungnya, sebelum si Nona semakin membabi buta, Master Tin datang lalu dengan cepat menjelaskan ke anaknya tersebut bahwa yang makan bukan cuma Yuan, melainkan dia juga, dan murid-murid yang lain juga ikut makan anjing tersebut. Dan ketika sudah redah amarahnya lalu ikhlas guguknya dimakan, terkuaklah alasan kenapa Master Tin jadi biksu padahal dia punya anak, di mana laki-laki tidak lain dan tidak bukan Jenderal Wang lah penyebabnya. Jenderal Wang telah membunuh istri Master Tin, dan Master Tin sebenarnya punya niat untuk balas dendam, tapi dia belum memiliki kesempatan sebab Jenderal Wang banyak sekali anak buahnya. 教我少林功夫吧， 似有似归。 我愿做和尚。 Dengan tekad ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya, Yuan memutuskan mau diangkat jadi biksu, dan Master Tin sendirilah yang mengesahkannya di depan para biksu yang lain. Dimana selanjutnya adegan lanjut ke beberapa minggu setelahnya, dan terlihat saat ini Yuan tengah berlatih kuda-kuda, dan ternyata selama dia jadi biksu latihannya hanya latihan kuda-kuda saja, yang akhirnya membuat Yuan protes ke gurunya. Nah, di sini Master Tin baru buka suara bahwa latihan itu butuh proses, bukan hanya sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Yang baru latihan kuda-kuda seminggu saja Yuan sudah protes, sementara yang lain udah sampai 3 tahun, hingga bisa terlihat lantainya pun sampai tidak datar lagi. Dan karena mendengar wejangan gurunya tersebut, Yuan jadi makin giat hingga bisa membuat lantainya tengkok juga. Yang tapi ketika diminta untuk sparring dengan seniornya, Yuan malah hampir membunuhnya karena teringat wajah Jenderal Wang. Dan karena peristiwa ini, Yuan dihukum biksu besar, lantas karena kesal pada akhirnya Yuan pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kuil Shaolin. 师傅，恕弟子。 Tak lama setelah Yuan pergi, muncul pasukan Jenderal Wang yang berusaha menculik si Nona, dan meskipun sempat melakukan perlawanan, si Nona akhirnya takluk juga. Lantas selanjutnya kita diperkenalkan dengan seorang jenderal bernama Jenderal Ling, yang dimana Jenderal Ling inilah sosok jenderal yang sempat akan menyerang Jenderal Wang di awal-awal film. Dan tanpa memberi penjelasan kenapa kok dia datang ke sini sendirian, Jenderal Ling main pergi-pergi begitu saja. Lalu selanjutnya, tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, Yuan langsung mendatangi Jenderal Wang, dan dia cukup terkejut karena rupanya anaknya gurunya pun juga sudah ada di situ. Nah, karena melihat Jenderal Wang menggunakan jurus pedang mabuk, Yuan pun berusaha mengimbangi dengan mengeluarkan jurus tongkat mabuk yang sebenarnya jurus itu masih belum ia kuasai. Dan bagaimana hasilnya?
Ya, ternyata menggunakan jurus tersebut cukup efektif juga dan Yuan mampu menggulingkan bahkan membuat Jenderal Wang terjatuh. Lantas kemudian Yuan langsung membebaskan si Nona lalu tanpa buang-buang waktu segera pergi dari situ sebab pasukan Jenderal Wang datang dan hendak mengeroyok mereka berdua. Dan ketika sudah terpojok saat dikejar-kejar inilah tiba-tiba muncul Jenderal Ling yang mengalihkan perhatian para pasukan dan pada akhirnya lewat saran yang diberikan si Nona, Yuan memutuskan kembali ke kuil Shaolin untuk kemudian ia pun langsung berlatih berbagai macam jurus sendirian. Teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tongkat, dan teknik lainnya mampu dengan mudah Yuan kuasai. Lalu selanjutnya ia kembali mencari celah untuk membunuh sang jenderal, di mana kali ini kebetulan sang jenderal lewat, tapi ternyata Jenderal Wang tidak hanya sekedar lewat, melainkan karena mengejar Jenderal Ling untuk kemudian Yuan pun sekalian menolong Jenderal Ling dari kejaran mereka semua. Dan karena melihat Yuan dikejar-kejar rombongan para pasukan Jenderal Wang, sang guru dan kepala biara yang kebetulan tahu berusaha untuk meredamnya, tapi karena mereka terus memaksa untuk mengeceknya, Yuan mau tidak mau mesti melakukan sesuatu di mana mereka berdua diam-diam menangkap dua orang pasukan lalu menggunakan pakaian pasukan tersebut dan lewat bantuan teman-teman yang lain untuk mengalihkan perhatian. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil lolos juga, padahal mereka berdua pun kaburnya dengan menggunakan kuda lalu beriringan bersama Jenderal Wang. 上马追，走，驾。 Dan terkuaklah sudah, alasan Jenderal Ling kemari ialah hendak memata-matai kondisi Tung Tung secara langsung dan lewat cara menyamar dengan berkedok ingin mengantar pengantin. Mereka awalnya berhasil lolos, tapi sayangnya itu tak berlahan lama karena mereka ketahuan juga dan mau tidak mau mereka harus melakukan perlawanan. Dan berhubung Jenderal Ling harus selamat, Yuan rela berkorban untuk menahan mereka semua. Yang beruntungnya, Yuan tak sampai mati karena tak lama guru dan teman-temannya datang untuk menolongnya. Meskipun kalah jumlah, karena Shaolin lebih jago dalam bertarung, para pasukan pun akhirnya tewas, dan di luar dugaan setelah kejadian ini, Master Tin mengeluarkan Yuan dari Shaolin dengan alasan tak bisa memahami pedoman peraturan dalam ajaran Buddha, yang ternyata alasan sebenarnya itu karena Master Tin ingin menjauhkan Yuan dari kejaran Jenderal Wang yang pasti akan membunuhnya, dan tanpa sepengetahuan mereka semua yaitu para Shaolin, faktanya masih ada satu pasukan yang hidup, dan pasukan itu langsung melapor ke Jenderal Wang, dan walaupun sempat memohon untuk jangan dikeluarkan dan ia akan ikut juga untuk bertanggung jawab, Master Tin tetap tidak meresponnya. Yang ada malahan Master Tin meminta agar Yuan mau menjaga putrinya. Lalu setelah itu Master Tin dan rekan-rekan yang lain segera menuju ke kuil Shaolin. 放火！慢！我是遗愿主持，愿承担。点火！ Sebagai kepala biara yang jujur, adil, dan bijaksana, ia rela bertanggung jawab asalkan kuil Shaolin tidak dihancurkan, dan saat itu kepala biara langsung dikremasi hidup-hidup. Lantas kemudian tak lama datanglah Master Tin dan murid-muridnya, dan mereka tanpa ampun langsung melakukan perlawanan, tapi sayang kepala biara tetap tidak terselamatkan, yang ngebuat biksu besar akhirnya emosi, dan biksu besar akhirnya mengizinkan mereka semua untuk membunuh para pasukan Jenderal Wang, dan dengan ini, aksi pertempuran besar-besaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Dengan jumlah pasukan yang begitu banyak, membuat para Shaolin kewalahan, ditambah adanya pasukan panah yang membuat anggota Shaolin tewas, dan Master Tin juga terkena panah tersebut, dan kini Master Tin sayangnya sudah dalam kondisi sekarat, hingga akhirnya tewas juga. Nah, di kondisi yang udah urgent banget inilah, Yuan baru muncul bersama Jenderal Ling dan pasukannya. Lantas selanjutnya, pertarungan besar-besaran pun akhirnya kembali dilanjutkan.
Singkatnya saja, setelah Jenderal Ling berhasil mendapatkan tatahnya Jenderal Wang, kini giliran pasukan Shaolin dan Yuan yang menghabisi Jenderal Wang dan sisa-sisa panglimanya yang ada. Dan dengan jurus yang sudah Yuan pelajari lebih dalam, Yuan pada akhirnya berhasil juga membunuh Jenderal Wang. Di scene akhir, kita balik lagi ke adegan tepat di mana Yuan hendak diresmikan menjadi seorang biksu Shaolin, dan pada akhirnya Yuan pun mau menerima semua peraturan tersebut, dan ia kali ini benar-benar tidak akan nyeleweng lagi. Dan posisi yang akan diemban Yuan nyatanya juga bukan posisi yang sembarangan, di mana Yuan saat itu langsung ditunjuk menggantikan gurunya yaitu Master Tin, dan setelah itu film pun lanjut ke Shaolin yang kedua. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Tuan Pao yang beliau saat ini tengah menunggu kelahiran anak ke-9-nya, di mana beliau sangat menantikan kelahiran anak laki-laki di keluarganya, yang alasannya karena beliau ini ingin punya penerus yang akan meneruskan bela diri pedang di keluarga Pao. Dan tapi sayangnya begitu keluar lagi-lagi anak perempuan yang sontak membuat Tuan Pao sangat kecewa. Tapi Tuan Pao tidak akan menyerah dan ia akan berusaha lagi untuk membuat yang ke-10, di mana salah satu anak Tuan Pao seperti biasa dengan cepat memberi kabar ke tetangga sebelah yang tinggal di seberang sungai, yang faktanya adalah keluarga Shaolin dengan 2 kepala keluarga yaitu Along dan Tiger. Dan uniknya, Along yang berstatus sebagai sosok ayah di keluarga Shaolin memiliki 10 anak laki-laki, dan begitu mendengar kabar Tuan Pao lagi-lagi gagal memiliki anak laki-laki, mereka berdua cukup kecewa, apalagi Tiger yang perlu diketahui alasan mereka begitu karena mereka ingin menikahi salah 2 anaknya Tuan Pao. Nah, Tuan Pao pernah berkata jika dia tidak punya anak laki-laki, dia tidak akan pernah mengizinkan anak perempuannya untuk menikah. Di antara ke-9 anak Tuan Pao, ada satu yang sangat sensi dengan keluarga Shaolin bernama Shen Feng. Dan selain sensi, dia jugalah yang paling menguasai bela diri wutang milik ayahnya. Dia kerap terlihat seperti laki-laki untuk mengurangi luka hati ayahnya. Dan mari saya perkenalkan dengan anaknya Tuan Long yang paling besar. Dia bernama Jet Li dan kisah akan berfokus padanya. Dan usai mengerjai anak-anak wutang serta sudah selesai saling ecek-ecekan antara hebat mana antara perguruan Putang dan perguruan Shaolin, begitu sampai di rumah terlihat Tiger masih sangat kecewa, apalagi Tiger cukup dibuat pusing dengan persyaratan yang diminta Tuan Pao jika ingin menikahi anak-anaknya, di mana Tuan Pao ternyata meminta 10 sapi untuk 1 anak, sedangkan mereka berdua baru punya 4, yang itu artinya mereka masih kurang 16 lagi. Melihat salah satu anaknya mengejek dengan merusak gambar sapinya, Along pun langsung melemparnya dan si bocil tak sengaja malah terkena seekor landak di bokongnya. Dan karena terlanjur kesal, Along pun langsung menghukum ke-10 anaknya tersebut dengan cara menggembleng mereka semua dengan cara metode latihan kungfu. Tongzi bai guan yin. Hai. Teng Yun jia wu. Hai. Dan untuk alasan kenapa Tuan Pao meminta persyaratan yang cukup berat bagi siapa saja yang ingin menikahi anaknya, ya tidak lain agar Along dan Tiger tidak sanggup. Pasalnya Tuan Pao ini punya pikiran Along dan Tiger ingin menikahi anaknya tersebut lantaran mereka juga ingin mengincar jurus pedang wutang milik keluarganya tersebut. Meskipun terlihat galak dan tegas saat mendidik ke-10 anaknya, sejatinya Along ini sangat menyayangi mereka semua, di mana itu terbukti dengan berhasilnya Along mengurus 10 anaknya sampai sebesar ini. Karena yang perlu Anda ketahui, 10 anak Along ini diambil dari sebuah desa sekitar 10 tahun yang lalu, yang dimana pada saat itu di desa mereka kedatangan para bandit dan orang tua ke-10 anak tersebut dibunuh oleh para bandit, dan Along kala itu berhasil menusuk satu mata pemimpin bandit tersebut. Ini orangnya, lantas Along dibantu Tiger akhirnya berhasil membawa kabur ke-10 anak itu walaupun harus bersusah payah karena melawan banyaknya para bandit.
你们一个个都是乖孩子。Dan untuk para bandit sendiri, mereka berniat akan balas dendam untuk kejadian 10 tahun yang lalu. Dan mereka juga punya rencana ingin menggadabah anak perempuan Tuan Pao lalu merampok keluarga mereka semua. Dan melalui informasi yang didapat salah satu anak buah bandit, yaitu si Juling, tentang ketegangan antara Shaolin dan Wutang, si Juling akan memanfaatkan situasi itu untuk membuat Shaolin lemah. Caranya dengan masuk ke kehidupannya Tuan Pao dengan menyamar menjadi seorang biarawan kuil. Dan si Juling akan meracuni pikirannya Tuan Pao setiap hari agar Tuan Pao semakin benci dengan Shaolin. 但屡次求龙得凤，实与风水有关。面山头什么人？三龙哥，你当初不该收留他们，造桥铺路，广积阴德。欲易所得难，应当机立。 Singkat cerita, sore hari pun tiba. Ketika Tiger tengah menemui kekasihnya untuk sekedar melampiaskan rindu, Shen Feng datang lalu meminta sang kakak untuk segera pulang, di mana Shen Feng langsung menghadang Tiger yang kekeh ingin terus mengejarnya, dan Tiger pun sempat ingin melawan sebelum akhirnya dijemput. Lantas tak lama setelah Tiger pergi, Jet Li maju untuk meminta maaf, dan di sini Jet Li berusaha menego Shen Feng agar dimudahkan ayah dan pamannya untuk menemui kakaknya, yang tapi ucapan tersebut malah membuat Shen Feng kesal. Lalu spontan Shen Feng pun langsung menyerang Jet Li dengan jurus pedangnya, di mana karena tak melakukan perlawanan sama sekali, Jet Li malah terkena sabetan pedang yang membuat celananya robek, dan Jet Li pada akhirnya menggunakan tongkat Shaolin untuk mengimbangi perlawanannya. Dan pertarungan pun berjalan dengan cukup sengit hingga pertarungan pun akhirnya berakhir lantaran Shen Feng tercebur ke dalam sungai, dan Jet Li langsung menolongnya setelah tahu bahwa Shen Feng tak bisa berenang sama sekali. Nah, ketika Jet Li diminta untuk memberikan nafas buatan ke Shen Feng inilah, seketika Shen Feng pun langsung tersadar, dan yang terjadi selanjutnya... Dari sini, Jet Li berpikir kalau bisa menggabungkan jurus Shaolin dan jurus Wutang, mereka akan sangat kuat pastinya. Dan Jet Li sekalian menggunakan cara atau metode ini untuk bisa mendekati Shen Feng. Mula-mula Jet Li mengajari adik-adik Shen Feng kungfu Shaolin, dan tak lama setelah Shen Feng datang, Shen Feng pun juga diperlihatkan jurus Shaolin. Tapi di sini Jet Li meminta agar Shen Feng juga mau menunjukkan pedang Wutang di hadapannya. Dan sudah seperti yang bisa kita tebak, Shen Feng jelas tidak akan melakukan itu walaupun Jet Li sudah menjelaskan tujuannya. Dan tapi ketika Shen Feng sudah berhasil mengusir Jet Li dan adik-adiknya dari situ, ternyata diam-diam Shen Feng malah mempelajarinya sendiri. Tapi sialnya Shen Feng ketahuan adik-adiknya, yang karena takut dilaporkan ayahnya, Shen Feng pada akhirnya mengizinkan adik-adiknya tersebut untuk bermain bersama anak-anak Shaolin. 你是不是喜欢跟对面的小猴玩？以后准你们跟他们一起玩，好不好？哦，Setelah beberapa bulan berlalu, kini sang ibu sudah kembali hamil untuk anak yang ke-10, dan jika kali ini berhasil mendapatkan anak laki-laki, sang ayah berjanji akan mengizinkan anak perempuannya menikah. Lalu singkatnya setelah sampai di hari H kelahiran anak tersebut, di luar dugaan ternyata benar anak laki-laki, dan kelahiran ini jelas membuat Tuan Pao senang, tak terkecuali dengan keluarga Shaolin yang bersiap-siap akan merayakan pesta yang akan diadakan Tuan Pao di rumahnya sebagai ucapan rasa syukur atas keberhasilan Tuan Pao dalam mendapatkan anak laki-laki, di mana untuk acara syukurannya sendiri ialah mengadakan tari barongsai yang diperankan anak-anak Tuan Pao dengan disaksikan banyak para warga desa di sana. Yang mana tak lama rombongan Shaolin datang untuk ikut berperan dalam tarian barongsainya juga, dan melihat itu si Juling jelas tidak suka. Untuk kemudian si Juling pun kembali mempengaruhi Tuan Pao untuk mengusir mereka. 你要是不想出丑啊，乖乖躺着。是啊，得及时堵截妖风啊。 Dan meskipun awalnya sempat hampir ketrigger dengan ucapannya si Juling, begitu melihat para Shaolin memberikan ucapan selamat dan juga memberikan obat untuk istrinya, seketika Tuan Pao berubah pikiran, dan dari sini Shen Feng mulai bisa menerima Jet Li, yang itu bisa terlihat dari cara mereka bertatapan. 哦，是无极白凤丸呐！妈，只要我生龙，什么事儿都好商量。
Dan setelah beberapa minggu berlalu, dengan bermodalkan tekad kuat mereka datang dengan membawa 4 sapi untuk melamar anaknya. Dan mendengar hanya ada 4 sapi yang dibawa, Tuan Pao langsung tidak setuju. Untuk kemudian mereka akhirnya pergi dengan tolakan. Lalu bersamaan dengan itu si Juling kembali berulah, kali ini melaporkan ke Tuan Pao bahwa anak-anaknya tengah bermain bersama anak Shaolin. Lantas Tuan Pao pun bergegas mendatanginya. Lalu saat itu juga Tuan Pao langsung memarahi anak-anak Shaolin dan tanpa buang-buang waktu langsung membawa anak-anaknya untuk kembali pulang. Dan tak hanya Tuan Pao saja yang menghukum anak-anaknya, Tuan Long juga menghukum mereka semua karena Tuan Long menganggap anak-anaknya terlalu barbar yang membuat Tuan Pao jadi emosi. 家里没有凤，你们没有妈，我们少林祖师世世代代都这样熬，今后我们就死了这条心。 Nah, entah karena frustasi atau ingin mengajarkan anak-anaknya ajaran Buddha yang lebih dalam lagi, Along pun membotaki semua anak-anaknya agar terlihat seperti Shaolin. Dan tapi tindakan yang dilakukan Along ini malah membuat Tiger kesal dan Tiger sampai ambek-ambekan ke mereka semua. Lalu ia pun lampiaskan kekesalannya tersebut dengan cara berlatih kungfu di dalam goa. 刘钦不认了，还叫我二叔干嘛？ Singkat cerita, malam hari pun tiba. Kasihan melihat sang paman yang ambek-ambekan karena kisah cintanya, Jet Li pun coba membantu dengan menyamar menjadi seorang pelayan wanita lalu masuk untuk menemui si gadis. Di mana tujuan Jet Li datang kemari ialah hendak membawa si gadis yang akan diajak kawin lari oleh si paman. Dan tapi saat berhasil masuk dan baru saja keluar beberapa meter, sialnya Jet Li ketahuan oleh si Juling. Dan tapi beruntungnya juga ada Shen Feng yang mau membantu mereka untuk kabur untuk menghindari kejaran ayahnya. Di mana akibat berani membantu kabur-kaburan seperti itu, Shen Feng pun dihukum dengan cara akan ditenggelamkan ke sungai yang sebenarnya hukuman tersebut bukan semata-mata keinginan ayahnya, melainkan peraturan warga desa. Saat eksekusi berlangsung tak lama Jet Li datang menolongnya dan tanpa pikir panjang Jet Li pun membawanya ke sebuah goa. Lantas di sini hubungan mereka makin erat yang pada akhirnya Shen Feng pun mau menunjukkan jurus pedang wutang kepadanya. 三龙这小子把他藏在对岸山洞里。 神龙啊，神龙！ Nah, begitu Tuan Pao datang lantas melihat anaknya malah mengajari jurus pedang milik keluarganya. Tanpa pikir panjang lagi, Tuan Pao pun langsung menyerang Jet Li saat itu juga. 三凤，你不能回去送死！ Awalnya, Jet Li terus berusaha menghadang Tuan Pao yang hendak membawa anaknya karena Jet Li berpikiran Tuan Pao akan membunuhnya. Dan perkelahian ini akhirnya terhenti ketika Along datang. Lantas Along melarang Jet Li karena tidak mungkin juga ayah kandung akan sekonyong-konyong membunuh anaknya sendiri. Dan untuk menghibur kegalauan sang ayah yang makin kecil harapannya untuk mendapatkan pujaan hatinya yaitu anak pertama Tuan Pao, mereka berencana mengadakan pesta kecil-kecilan dan esoknya mereka berbagi tugas untuk mencari bahan makanan. Dimana secara tak sengaja dua bocil ini melihat si Juling membawa sesuatu dan ternyata si Juling telah menculik anak laki-lakinya Tuan Pao. Untuk kemudian dua bocil tersebut pun langsung berusaha untuk menyelamatkan anaknya Tuan Pao. 兔崽子，我宰了你！三龙哥！二龙，快来！快呀！好了。 Meskipun Tiger dan Jet Li datang di waktu yang tepat, si Juling nyatanya masih mampu melawan dan si Juling pada akhirnya berhasil kabur. Lalu dengan cepat mengadu ke Tuan Pao, dia mengatakan bahwa Shaolin lah yang sebenarnya menculik putranya untuk mendapatkan simpati agar Shaolin bisa mendapatkan yang diinginkan yaitu jurus pedang wutang milik keluarganya Tuan Pao. Lantas di sini Jet Li yang baru benar-benar sadar bahwa pendeta itu adalah si Juling belum juga sempat menjelaskan. Sayangnya Jet Li diusir lalu Jet Li sekeluarga memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung ini dan begitu Shaolin benar-benar sudah tidak ada lagi di sini, si Juling dengan cepat membakar rumahnya lalu esoknya ia bersama rombongan bandit datang untuk melancarkan niatnya yaitu menculik semua gadisnya Tuan Pao. 快顶过去！快走！ Ketika keluarga Tuan Pao mulai dalam keadaan tersudut itulah pasukan Shaolin akhirnya datang juga dan dengan ini aksi pertarungan besar-besaran pun tak dapat terhindarkan lagi.
Singkatnya saja, setelah bertarung cukup lama dan mengeluarkan semua tenaga bahkan jurus-jurus yang ada, para Shaolin akhirnya menang juga dan para bandit berakhir dengan ada yang tewas serta ada yang ditangkap juga. Di scene akhir, Tuan Pao akhirnya setuju Along dan Tiger menikahi anaknya dan Tuan Pao kali ini tak meminta persyaratan yang berlebihan lagi. Lantas dinikahkanlah mereka berdua dengan acara pesta yang tidak begitu besar-besar amat. Dan setelah itu film pun lanjut ke cerita Shaolin Temple yang ketiga. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang pejabat bernama Tuan Sima yang dia saat ini tengah membawa sebuah surat pengampunan dari Yang Mulia untuk rekannya bernama Tuan Shao, di mana Tuan Shao saat ini hendak dieksekusi namun ternyata tak bersalah, dan begitu sampai sayangnya Tuan Sima sudah terlambat dan orang yang mengeksekusi Tuan Shao diketahui bernama Jilong, dan usut punya usut ternyata Jilong lah yang memfitnah Tuan Shao yang alasannya karena mereka berdua menjadi penghalang bagi si Jilong di pemerintahan ini, di mana meski telah membawa surat yang seharusnya siapa saja tak berani menentangnya, nyatanya itu tak berlaku bagi Jilong yang sudah memiliki banyak pengikut di sini. Dan Jilong tak hanya sekedar membunuh Tuan Shao saja, melainkan Tuan Sima juga. Dan epicnya setelah kejadian ini, Jilong mampu juga menggeser tahtanya Yang Mulia. Dan kisah baru akan dimulai setelah ini, lebih tepatnya setelah bertahun-tahun pasca kejadian ini. Adegan berpindah ke salah satu perguruan Shaolin yang terletak di bagian ujung wilayah utara, di mana kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Jet Li. Dan Jet Li diketahui sudah sejak kecil tinggal di Shaolin Utara ini, dan ternyata alasan Jet Li berada di sini sejak kecil karena kedua orang tuanya telah meninggal, dan ayah Jet Li faktanya adalah Tuan Shao yang tadi dieksekusi padahal tidak bersalah, di mana karena sudah sedari kecil tinggal dan berlatih di kuil Shaolin, Jet Li sudah banyak menguasai berbagai macam jurus, dan itu bisa terlihat dari cara dia memperagakan tinjunya yang bahkan pohon pun jika dibiarkan lama-kelamaan runtuh juga dengan tinjuannya. Jet Li ada di bawah naungan seorang guru yang emang berfokus pada kungfu tangan dan tongkat, dan gurunya sendiri bernama kita panggil saja Master Wong. Lantas seperti biasa selanjutnya Jet Li pun ikut gabung untuk latihan tongkat bersama teman-temannya. Dan di sisi lain, lebih tepatnya di sebuah kuil, kita langsung diperkenalkan dengan anaknya Tuan Sima, sahabat ayah Jet Li yang bernama Sima Yan, di mana Sima Yan mendapat info bahwa sebentar lagi Yang Mulia Jilong akan mengadakan pesta di istana yang akan dihadiri banyak orang-orang yang akan ikut merayakannya. Dan sudah seperti yang kita bisa tebak, Sima Yan akan memanfaatkan momen itu untuk bisa balas dendam. Dan selanjutnya kita balik lagi ke Jet Li, yang mana ia dan temannya tak sengaja melihat sang guru tengah berlatih malam-malam untuk membugarkan badannya yang masuk angin, dan karena tertarik, mereka diam-diam malah mengikuti pergerakan gurunya tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Seusai latihan dan di briefing bahwa besok suruh siap-siap karena akan ada lomba yang mempertemukan murid guru Wong dan murid guru dari kelas sebelah, Jet Li diam-diam menyempatkan waktu untuk menemui para bocil-bocil yang merupakan penduduk setempat, di mana ternyata bocil-bocil ini adalah murid Jet Li yang Jet Li asuh secara diam-diam, dan terlihat para bocil tersebut membawakan bahan makanan yang sebenarnya nggak boleh dimakan biksu, yaitu daging. Yang usut punya usut ternyata Jet Li sengaja meminta muridnya untuk mencarikan daging ular tersebut, dan Jet Li akan memberikannya ke sang guru sebagai obat karena sang guru badannya baru saja fit. Di mana saat sesi makan berlangsung, Jet Li diam-diam mencampurkan daging tersebut ke sebuah roti yang uniknya sang guru menerima dan tak marah, malahan meminta agar Jet Li juga membagikannya ke teman-temannya tanpa diketahui murid-murid dari kelas sebelah. Esoknya perlombaan akhirnya dimulai juga, dan perlombaan ini akan menurunkan beberapa orang untuk
untuk memperebutkan sebuah pena, di mana kedua kelompok harus berebut untuk cepat-cepat menuliskan sebuah kata melalui pena tersebut, dan mereka hanya diberi waktu sedikit. Lantas saat itu juga lomba pun langsung dimulai. Dan meskipun di awal-awal Jet Li dan teman-temannya unggul, bahkan sedikit lagi hampir memenangkan perlombaannya, nyatanya hasil akhir mengatakan berbeda, dan itu cukup membuat sang guru kesal sampai-sampai Jet Li dicoret mukanya dengan menggunakan pena tersebut. Mari saya perkenalkan, pria ini bernama Tiger dan dia berasal dari perguruan Shaolin Selatan. Dan pada momen ini, ia yang tengah latihan tiba-tiba dipanggil sang guru yang faktanya adalah pamannya Sima Yan. Dan di sini, sang guru menerima surat dari Sima Yan yang isinya adalah rencana membunuh Yang Mulia di acara pestanya nanti. Lantas karena khawatir akan keselamatan ponakannya, sang guru pun meminta tolong ke Tiger agar Tiger datang ke sana untuk bisa membantu Sima Yan. Di mana secara kebetulannya, murid-murid Jet Li juga ingin ikut ke sana dan mereka berencana ingin menampilkan tarian barongsai yang itu jelas membuat Jet Li senang. Jet Li rupanya belum tahu bahwa Yang Mulia yang saat ini menjabat adalah yang membunuh ayahnya. Nah, begitu dikasih tahu, seketika Jet Li pun langsung mengambil alih untuk dia saja yang akan ke sana, dan dia diam-diam pergi dari perguruan Shaolin tanpa diketahui siapapun, bahkan gurunya. Dan inilah pesta yang dimaksud tersebut. Terlihat banyak talent yang berusaha menampilkan aksi terbaik untuk bisa menghibur Yang Mulia yang sedang berulang tahun. Dan untuk mereka bertiga saat ini mulai mencari celah agar bisa mendekati Yang Mulia. Nah, begitu Sima Yan dan rombongan mempunyai celah untuk menyerang, sialnya serangan mereka gagal dan justru menimbulkan pertikaian yang menyebabkan rombongan Sima Yan banyak yang tewas. Dan Jet Li yang tak mau kehilangan momen juga ikut-ikutan menyerang tapi juga gagal. Dan karena gagal semua begini, Jet Li akhirnya memutuskan kabur. Begitu juga dengan Sima Yan yang ternyata sudah diselamatkan oleh si Tiger. Nah, karena hanya ada mereka bertiga saja yang masih tersisa dan kabur-kaburan, mereka akhirnya ditetapkan jadi buronan pemerintah. Dan kini mereka bertiga mesti berjuang untuk lolos terlebih dahulu, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Walaupun sekuat tenaga melawan sampai ngos-ngosan seperti itu, karena kalah jumlah mereka berdua sangatlah kewalahan dan mereka hampir saja terbunuh sebelum akhirnya Jet Li datang, dan Jet Li menyelamatkan mereka berdua dengan menggunakan mercon yang ia beli dari pasar malam. Dan meskipun sempat berhasil kabur dengan kondisi terpisah ke sana ke sini, nyatanya Sima Yan masih terus-terusan dikejar juga. Tapi beruntung di sini ada Jet Li yang menyelamatkannya. Lalu setelah semua pasukan pergi, tak lama Tiger datang, dan di sini Tiger sempat salah paham ke Jet Li sampai akhirnya mereka berdua bertarung. Dan tapi pertarungan ini juga nggak berlangsung lama sebab para pasukan muncul lagi yang memaksa mereka akhirnya baikan, lalu mau tidak mau harus bekerja sama untuk bisa kabur dari kejaran para pasukan. Selesai mengobati luka Sima Yan, mereka yang hendak balik ke kuil Shaolin tak sengaja mendengar bahwa saat ini semua jalan menuju ke selatan sudah diblokade. Dan mau tidak mau, karena mereka harus tetap balik ke sana, mereka memikirkan cara agar dapat lolos, hingga Jet Li pun mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan cara melakukan penyamaran. Dan cara yang dipilih pun, Jet Li akan menjadi seorang pengembala domba, dan mereka akan menjadi domba dengan domba-domba yang asli. Dimana ketika sudah sampai di pos pertama, meskipun sedikit terjadi drama, mereka berhasil melewati penjagaan dengan mulus, dan mereka akan melakukan cara ini lagi untuk lanjut ke pos kedua. Sesampainya di pos kedua, ternyata penjagaan sangatlah diperketat, dan sialnya kali ini mereka ketahuan hingga mau tidak mau mereka terpaksa melakukan perlawanan yang adegan gelutnya kali ini terjadi di tembok bersejarah Cina, yaitu tembok Cina. Dan dengan ini aksi pertarungan yang sebenarnya nggak imbang itu pun tak dapat terhindarkan lagi.
Sementara Jet Li berjuang sendiri di tembok Cina, mereka berdua ternyata tak kalah capeknya karena mereka harus melawan banyaknya pasukan dan jenderal-jenderal yang kuat. Dan meski sudah mengeluarkan seluruh kemampuan, mereka nyatanya tak berhasil menang juga. Beda dengan Jet Li yang tak lama muncul dengan membawa kuda, lantas Jet Li pun langsung menolong Sima Yan, yang untungnya Tiger juga berhasil keluar walaupun sempat ditinggal oleh mereka berdua. Dan setelah mereka bertiga akhirnya kembali kumpul, dan Tiger di sini sempat kesal karena dia ditinggal dan menuduh Jet Li sengaja melakukan itu karena dia ingin memodusi Sima Yan. Setelah mendengar Jet Li juga ingin balas dendam atas kematian ayahnya, seketika mereka berdua pun langsung terkejut dan pada endingnya mereka memutuskan berdamai lalu siap untuk bertindak bersama agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. 我是嵩山少林寺棍僧，志明北少林。我们是莆田少林寺的俗家弟子，他本来叫司马彦。我们试试走水路。 Melihat semua anak buahnya gagal seperti itu, Jilong yang penasaran sampai memutuskan ingin langsung turun ke selatan dan Jilong akan menggunakan sebuah kapal agar cepat sampai ke sana. Dan di sini terkuaklah sebuah jawaban yang membuat Jet Li terkejut, di mana ternyata Sima Yan juga memiliki gelang yang sama dengan yang dimilikinya. Dan usut punya usut ternyata menurut penuturan Sima Yan mereka sudah dijodohkan sejak kecil dan Sima Yan sudah sejak lama mencari pemilik gelang yang sama tapi tidak pernah ketemu karena memang Jet Li sejak kecil sudah ada di kuil Shaolin tersebut. Dan mendengar semua yang diutarakan Sima Yan itu, Jet Li cukup sedih sebab dia adalah seorang biarawan dan karena Jet Li sejatinya tahu Tiger juga menyukai Sima Yan, Jet Li pun akhirnya memilih untuk tidak menunjukkan gelangnya di hadapan Sima Yan. Dan tapi dibalik ketegarannya itu ternyata Jet Li juga sedih. Jet Li bahkan kalau sampai asruk-asrukan sendiri kayak orang gak jelas, dan itu cukup membuat Tiger dan Sima Yan juga ikut kebingungan. Keesokan harinya, Jet Li dikejutkan dengan kedatangan guru dan teman-temannya yang menyusul untuk menjemputnya, di mana Jet Li akan dihukum karena melanggar peraturan dengan sengaja kabur diam-diam. Jet Li disidang di hadapan para biksu dan kebetulannya kepala biara sekalian mengutus biksu besar untuk pergi ke Shaolin Selatan, dan Jet Li akan dihukum dengan harus menatap tembok selama 3 tahun. Dan faktanya di dalam Goa Ratapan pun juga ada seorang biksu tua yang sudah menjalani hukuman selama 9 tahun lebih. Dan tapi di sini Jet Li berusaha merayu si biksu tua agar mau membantunya keluar dari sini, dan faktanya Jet Li berhasil melakukannya, di mana bersamaan dengan berangkatnya Jet Li ke kuil Shaolin Selatan, di sisi lain kita diperlihatkan pembentukan dari kapal Jilong, dan ternyata Jilong juga sudah mengirimkan 2 utusan untuk memantau-mantai Shaolin Selatan. Sadar keberadaannya di sini hanya akan membuat penderitaan bagi Shaolin, Sima Yan dan pamannya memilih memutuskan untuk pergi tepat bersamaan dengan datangnya Jet Li yang sudah sampai kemari, dan ia berniat untuk menemui Nona Sima Yan. Dan di sini Jet Li yang sejatinya beban akhirnya menunjukkan juga gelang tersebut di hadapannya Tiger, dan Tiger yang semula kesal akhirnya mau mengerti juga. Lantas mereka berdua pun segera pergi untuk mencari keberadaan Sima Yan dan pamannya. Dan ketika melihat banyak mayat pasukan bergelimpangan, tak jauh dari sana ternyata sang paman juga dalam keadaan sekarat sampai akhirnya tewas. Lantas sebelum benar-benar mati, sang paman juga memberitahu bahwa saat ini Sima Yan sudah ditangkap dan dibawa ke sebuah kapal yang tak jauh dari sini. Dan tanpa buang-buang waktu mereka berdua segera menyusul, lantas mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa menghadang kapal tersebut. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Jet Li mendapat ide ketika melihat ada tumpukan ketek yang bisa ia gunakan, di mana Jet Li akan menggunakan ketek tersebut untuk memblokade jalannya kapal. Dan dengan penuh percaya diri mereka langsung bertindak, dan dengan ini aksi pun dimulai. Setelah memastikan kapalnya tak bisa lagi bergerak, mereka langsung hubak-habik menghajar satu persatu pasukan dengan sekuat tenaga, dan mereka sukses menyingkirkan lumayan banyak meskipun agak sedikit kewalahan. Mereka akhirnya berhasil juga sampai ke atas tempat di mana Sima Yan disekap, dan dengan penuh perjuangan mereka akhirnya bisa juga melepaskan ikatan Sima Yan. Tapi kali ini mereka harus berhadapan langsung dengan si Jilong.
Dan ketika mereka sudah mulai kehabisan tenaga tapi belum juga kunjung berhasil membunuh Jilong, di situ keberuntungan untuk mereka datang tatkala munculnya Shaolin Utara dan Selatan yang memutuskan untuk bergabung. Dan dengan kemampuan bertarung yang sudah tak perlu diragukan lagi, Shaolin pada endingnya berhasil juga menumbangkan semua anak buahnya Jilong. Tiba giliran Jilong yang kebingungan dan berusaha melarikan diri, di situ sudah ada Guru Wong yang menghadangnya duluan, dan karena emang sebenarnya kekuatannya tak sebanding, Jilong akhirnya tersudut juga, apalagi pas mereka berdua datang. Hingga tak lama Sima Yan pun juga ikutan datang ke sana, dan yang terjadi selanjutnya. Di scene akhir, sejatinya karena Shaolin sudah mendarah daging di dalam diri Jet Li, Jet Li pun memilih untuk hidup bersama Shaolin saja. Lantas Jet Li memberikan gelang miliknya ke Tiger agar Tiger bisa hidup bersama Sima Yan. Dan setelah semua permasalahan tersebut berakhir, saat itu juga film pun tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan 3 filmnya Jet Li yang bertemakan Shaolin, yang ceritanya cukup simpel namun sangat keren karena banyak adegan action di dalamnya. Dan coba kasih komentar kalian tentang pelajaran apa yang bisa dipetik dari ketiga film ini. Dan jika sudah, sampai ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. Thank you for watching, see you the next video, peace always and see you again man.